Halo sahabat, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya ingin membahas tentang kuat karena luka. Setiap manusia tentu pernah mengalami rasa sakit hati dan terluka. Bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, bahkan bisa berkali-kali. Sepanjang kita masih menempuh sebuah kehidupan di dalam dunia ini. Karena itu, pertanyaan yang paling penting untuk diajukan adalah bagaimana kita mengatasi pada saat kita mengalami terluka, pada saat kita mengalami sakit hati. Hal ini penting untuk kita renungkan, karena namanya luka hati adalah satu aspek yang dapat membentuk diri kita. Di dalam surat Yakobus di pasal 1 ayat 2-4, di mana dijelaskan tentang iman dan hikmat. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di berbagai-bagai pencobaan. Sebab kita harus tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan buah, itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Firman yang dijelaskan betul-betul memahami apa artinya terluka dan memahami setiap pencobaan. Semakin banyak pencobaan apabila kita jatuh di dalam suatu masalah hidup, hal itu adalah merupakan suatu kebahagiaan. Artinya, firman ini mendorong kita untuk menyingkapi rasa sakit hati dengan rasa bahagia. Dengan demikian kita dapat belajar dan mengambil suatu hikmat dari pengalaman yang kita alami, yang kita lalui. Makin banyak pelajaran hikmat yang kita terima, semakin pula kita kuat dalam menghadapi sebuah masalah. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menghadirkan kita bukan menjadi orang yang lemah, tapi menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Iblis akan selalu terus mengintimidasi kita, sehingga kita tidak pernah percaya diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apabila di dalam pencobaan atau masalah tidak disikapi dengan benar dan tidak disikapi dengan baik, kita akan mudah mengalami sebuah namanya depresi. Yang harus kita ketahui, hanya satu obatnya, datang kepada Tuhan. Dialah sumber yang bisa memberi suatu kebahagiaan yang utuh. Kalau kita tidak melepaskan suatu pengampunan, yang akan terjadi adalah rasa dendam, iri hati yang semakin mendalam di dalam hati kita. Jika kita tidak melepaskan suatu pengampunan, di dalam hidup kita akan tertanam sebuah kebusukan, perasaan negatif. Yang harus kita ketahui, dari dalam inilah akan memancarkan sebuah arti kehidupan. Kalau kita menyimpan yang busuk, aroma busuk itu akan keluar dan tidak ada satupun yang mau mendekat kepada kita. Tapi kalau kita menanamkan sebuah kebaikan, firman Tuhan, pikiran yang positif, itu akan keluar dan menjadi dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Teruslah kita introspeksi diri, terus maju, jangan pernah mundur. Terus kita berlari mencapai garis akhir. Dan di ujung garis itu, jika kita tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, kita akan menerima apa yang kita harapkan. Dengan demikian, kita akan semakin kuat menghadapi setiap persoalan hidup. Pada waktu kita bangun pagi, akan banyak masalah yang menghampiri kita, tekanan menghampiri kita. Tetapi saya percaya, anak Tuhan Yesus tidak akan pernah menyerah. Dia akan terus bangkit, dan dia akan terus naik sampai ke level selanjutnya, sehingga kita memperoleh kunci kemenangan. Pesan saya, jangan pernah kita memberikan luka kepada orang lain. Tuhan mengajarkan kita sebuah kasih. Sudah seharusnya kita mentransfer kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk orang-orang di sekitar kita.
Apa yang kita tabur, nanti kita tuai. Jika kita menabur sebuah kebaikan, Tuhan akan sanggup memberkati beribu-ribu berlaksa-laksa kebaikan. Setiap pengalaman, jadikanlah itu buah manis di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.